Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam program Renungan Pagi dan Doa Pelita Injil yang selalu setia menyapa dan menemani pagi saudara melalui kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan di kesempatan kali ini Renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Untuk Apa Dia Diciptakan. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian 1 ayat 20-22 yang berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembacaan kita memang berbicara soal penciptaan binatang. Dan Tuhan berkata bahwa ketika Ia menciptakan semua binatang itu, semuanya itu baik dalam pandangan matanya. Namun saya mempunyai sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan binatang nyamuk? Bila mendengar kata nyamuk, kebanyakan orang pasti akan langsung menunjukkan rasa tidak suka, termasuk saya tentunya. Saya bahkan sudah sampai mempersiapkan ada sebuah senjata untuk memusnahkan nyamuk di rumah kami, yakni raket listrik untuk menyetrum nyamuk yang kadang-kala berkeliaran dan menggigit kami. Hampir tidak ada satu orang pun yang senang dengan keberadaan nyamuk, saudaraku. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bumi akan menjadi jauh lebih baik bila nyamuk menghilang dari bumi ini. Dan tentu saja perkataan seperti itu bisa kita maklumi dan benar adanya ya. Karena nyamuk ini adalah salah satu serangga yang dianggap sangat merugikan manusia. Nyamuk dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, demam cikungunya, dan demam penyakit kuning. Bahkan karena keberadaan nyamuk ini, banyak orang harus memasang kawat anti nyamuk di rumah. Orang harus menyalakan obat nyamuk bakar yang kadang-kala justru membuat kita sulit bernafas. Dan semprotan kimia ya, semprotan nyamuk yang kita nggak tahu apakah itu akan nantinya ke depan berdampak bagi kesehatan kita. Semuanya dilakukan supaya kita terhindar dari serangga kecil yang menakutkan ini. Nah saudaraku, pada intinya nyamuk adalah musuh yang dibenci oleh manusia dan harusnya dihapuskan keberadaannya dari muka bumi ini kan. Jadi benarkah nyamuk keberadaannya itu hanya merugikan manusia? Bukankah nyamuk adalah ciptaan Tuhan? Dan bukankah semua ciptaannya adalah baik adanya? Lalu mengapa Tuhan menciptakan nyamuk? Nah sekarang kita mau melihat ada beberapa pandangan dari ilmuwan ya. Dari para ilmuwan ini salah satunya ialah seorang yang bernama Phil Lonibos, seorang ahli ekologi di Florida Medis Laboratorium Entomologi di Vero Beach ya, yang mengatakan ia setuju bahwa menghilangkan nyamuk akan meringankan hidup manusia. Nah di pihak lain ada seorang lagi yang bernama John Adicott, seorang ahli ekologi dari University of Calgary, di mana pada tahun 1974 ia mempublikasikan penelitiannya tentang struktur pemangsa dan mangsa pada tanaman pelontar, yaitu bahwa larva nyamuk merupakan anggota yang penting di kolam kecil bervolume 25-100 mili dari tanaman Sarracenia ya, di pantai timur Amerika Utara. Jadi jenis spesies nyamuk di sini ada dua ya, yaitu ini agak sulit menyebutnya saudara ya, yaitu Yeomia smithi dan Metriosnebus knabi. Hidup di sana bersama dengan bakteri dan hewan bersel satu. Nah, ketika serangga lainnya tenggelam, nyamuk ini akan memakan bangkainya. Sementara larva akan mengolah sisa bangkai tersebut menjadi nitrogen yang diperlukan dalam tanaman. Nah, dalam kasus ini nyamuk mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan akhirnya ada seorang
ilmuwan lagi yang bernama Dina Fonseca dari Rutgers University. Dia mengatakan bahwa nyamuk adalah serangga penyerbuk utama bagi tanaman coklat atau kokoa. Jadi menurutnya menghilangkan nyamuk sama artinya dengan membuat dunia kita ini tanpa coklat. Nah, kira-kira saudara bisa nggak hidup tanpa coklat? Apalagi saudara-saudara yang penggila atau penikmat dari produk-produk coklat, saudara. Saudara harus belajar bersyukur kepada nyamuk karena di sini keberadaan nyamuk sangat penting untuk menjadi penyerbuk utama coklat. Jadi kita bisa menarik kesimpulan ya, apa yang Tuhan ciptakan ternyata memang selalu baik. Walaupun di satu sisi nyamuk memang telah mengukir sejarah sebagai serangga yang dimusuhi dan hendak dimusnahkan manusia, tetapi nyamuk juga ternyata mempunyai manfaat yang gak bisa kita sepelekan, saudara ya. Jadi walaupun nyamuk itu terkesan sangat merugikan dan seharusnya tidak ada di dunia ini, seharusnya ia dimusnahkan, ternyata ia juga masih memiliki manfaat atau fungsi yang tidak kita sadari. So, untuk itu kita harus belajar bersyukur, saudaraku. Dari pesan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sekalipun saudara mungkin merasa adalah orang yang tidak berguna, orang yang tidak berarti, minus talenta, yakinlah saudara lebih mulia daripada nyamuk dan saudara lebih berharga di mata Tuhan daripada binatang-binatang yang Ia ciptakan. Keberadaan saudara pasti akan ada gunanya. Izinkan Tuhan memimpin kehidupan saudara. Walaupun mungkin saudara dianggap adalah troublemaker, orang yang cuma membuat masalah, orang yang tidak ada gunanya, mungkin orang yang dipandang lemah, dan segala macam hal yang saudara lakukan dianggap minus, tidak baik. Percayalah, selama saudara hidup, Tuhan memiliki purpose, Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan saudara yang harus diselesaikan. Datanglah kepada Tuhan, berjalanlah bersamanya, dan minta Ia memimpin kehidupan saudara hari lepas hari. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami renungkan di kesempatan kali ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau menciptakan nyamuk yang mungkin dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai musuh. Tapi ternyata di balik itu semua nyamuk tetap memiliki sisi baik dan manfaat yang berguna bagi manusia. Tuhan, kami juga belajar seburuk apapun kami atau siapapun yang orang lain yang kami anggap negatif. Kami percaya ketika Tuhan sudah menjamah kehidupan siapapun dari kami Tuhan, maka kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berguna di tangan Tuhan. Akan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Mungkin kami memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang merugikan orang lain. Kami mungkin dicap penjahat, kriminal, orang yang tidak disukai. Tapi kami percaya saat kami dipimpin oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus yang menuntun kami setiap hari, maka kami akan dibawa oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan lewat buah-buah kehidupan kami. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, di tempat kerja, di tempat kami menempuh kuliah, studi, pendidikan, dan sebagainya, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang tidak tersandung dengan cara hidup kami yang merugikan Tuhan. Ajar kami menyadari hal ini bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata-Mu, dan kami mau mencerminkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai pagi ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.